Jadi, paradigma adalah kerangka pikir atau model tentang hal-hal esensial yang harus dilakukan. Pancasila diharapkan menjadi paradigma dalam membangun dan memperbarui tata sosial budaya Indonesia. Jadi, Pancasila itu diharapkan digunakan sebagai tuntunan berpikir agar seluruh kehidupan yang ada di Indonesia terarah sesuai dengan Pancasila. Lalu, fungsi Pancasila sebagai paradigma adalah yang pertama adalah sebagai dasar visi yang memberi inspirasi untuk membangun masyarakat Indonesia di masa depan. Jadi, Pancasila itu diharapkan sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk terus maju dan terus berkembang di masa depan. Yang kedua adalah sebagai nilai dasar yang menjadi referensi kritik sosial budaya. Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaring budaya-budaya dari luar yang semisal ada budaya yang tidak cocok dengan budaya Indonesia. Pancasila berperan untuk memilah atau memfilter kebudayaan tersebut. Lalu, Pancasila sebagai orientasi dan kerangka acuan pembangunan. Yang pertama, memberi orientasi dalam membentuk struktur kehidupan sosial politik dan ekonomi yang manusiawi, demokratis, dan adil. Jadi, semua bentuk politik yang ada di Indonesia harus berpacu dalam Pancasila, karena Pancasila digunakan sebagai acuan agar dinamika politik di Indonesia itu adil dan tepat. Yang kedua adalah menjadi dasar visi Indonesia di masa depan. Jadi Pancasila selalu digunakan Indonesia sebagai dasar visi dari sekarang maupun sampai di masa depan. Misalnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Jadi di Indonesia itu pendidikan nggak cuma belajar matematika, IPA, IPS, tapi kita juga belajar tentang perilaku di masyarakat gitu. Nah, dimaksudnya itu kayak buat ngebentuk karakter setiap orang jadi lebih baik, kayak istilahnya karena itu pendidikan tuh biar membentuk karakter anak-anak tuh lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya kayak sikap jujur dan sikap toleransi saling membantu. Soalnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Pancasila juga jadi dasar ideologi alias cara berpikir dan bertindak masyarakat Indonesia. Maksudnya semua keputusan dan kebijakan yang dibuat negara itu harus selaras sama dengan nilai-nilai Pancasila. Intinya itu Pancasila itu gak kaku, alias terbuka sama perubahan selama gak melenceng dari nilainya. Juga mementingkan dialog atau diskusi saat ada masalah, bukan langsung emosi dan main paksa. Juga menjaga persatuan, jadi tuh Indonesia itu harus bersatu meskipun beda suku, agama, budaya, bahkan pendapat politik sekalipun. Contohnya kayak di dunia perkuliahan ini kayak kita tuh lagi diskusi kelompok ataupun diskusi organisasi gitu. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar dalam pembangunan politik. Pancasila jadi pegangan utama buat sistem politik di Indonesia. Artinya, semua aturan dan kegiatan politik mulai dari pemilu, pembentukan undang-undang, sampai cara pejabat pemerintah bekerja harus mengikuti nilai-nilai yang ada di Pancasila. Tujuannya biar politik di Indonesia benar-benar adil, terbuka, dan mudah memihak siapapun. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Bagian ini menjelaskan bagaimana Pancasila memandu pembangunan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Poin yang pertama yaitu tidak liberal kapitalistik dan tidak etatis. Model ekonomi Indonesia harus menghindari dominasi pasar bebas tanpa batas dan juga menghindari dominasi negara yang berlebihan. 2. Ekonomi kerakyatan sesuai pasal 33 UUD 1945. Ekonomi harus berdasarkan asas kekeluargaan dan berorientasi pada kemakmuran rakyat banyak di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah tercapainya kehidupan yang sejahtera dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Bagian ini menjelaskan bagaimana Pancasila memandu pembangunan sosial dan budaya agar masyarakat tetap utuh dan berkembang secara bermartabat. Poin yang pertama yaitu mempertahankan integritas masyarakat melalui pengembangan kehidupan yang bermakna. Pembangunan sosial budaya bertujuan untuk menjaga keutuhan
masyarakat dan mendorong setiap individu untuk mengembangkan kualitas hidup yang memiliki arti dan nilai. Yang kedua, menghormati keragaman budaya dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, yaitu pembangunan harus menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Pancasila itu menjaga kekuatan dan stabilitas Indonesia agar mampu menghadapi berbagai tantangan. Contohnya itu ada dua. Ketahanan nasional merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yang artinya semua usaha untuk menjaga keamanan, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat harus memiliki nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Lalu, ketahanan nasional itu tidak hanya dari kekuatan militer, tetapi juga karakter bangsa yang memegang teguh nilai Pancasila. Lalu ada memperkuat integrasi dalam kemanajemukan, yaitu dengan adanya Pancasila sebagai pedoman keberagaman Indonesia menjadi kekuatan yang kokoh ketahanan nasional. Lalu yang kedua, slide selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, yaitu tempat mengaturnya masyarakat tapi mencerminkan nilai yang dianut sebuah bangsa. Contohnya itu ada sistem hukum dibangun berdasarkan nilai dalam Pancasila, kayak ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu ada hukum menjamin keadilan dalam dinamika pembangunan nasional yang berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan mendukung pembangunan negara. Dengan adanya hukum sesuai dengan Pancasila ini, pembangunan nasional dapat berjalan adil, seimbang, dan tidak merusak nilai kemanusiaan. Pada bagian ini, Pancasila berperan sebagai dasar yang menuntut wujudnya kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman agama dan keyakinan, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral agar setiap warga negara dapat hidup berdampingan dalam suasana saling menghargai. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, seluruh umat tetap memiliki kedudukan yang sama dan berhak menjalankan ajaran agamanya secara bebas tanpa adanya tekanan maupun diskriminasi. Prinsip ini tidak hanya menekankan kebebasan beragama, tetapi juga kewajiban untuk menghormati hak keagamaan orang lain. Selain itu, Pancasila menekankan pentingnya menciptakan kehidupan beragama yang toleran, damai, dan rukun. Dengan menjunjung tinggi toleransi, perbedaan keyakinan tidak dipandang sebagai ancaman atau sumber konflik, melainkan sebagai kekayaan bangsa yang dapat memperkuat persatuan nasional. Sikap saling menghormati antar umat beragama menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat integritas bangsa. Selanjutnya, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila berfungsi sebagai paradigma sekaligus pedoman moral agar perkembangan iptek tidak hanya mengejar kemajuan material, tetapi tetap berada dalam koridor nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila mengarahkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan digunakan untuk merugikan, menyalahgunakan kekuasaan, atau menciptakan kesenjangan sosial. Dengan demikian, inovasi teknologi harus berorientasi pada kemanfaatan bersama, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks pembangunan nasional, Pancasila juga menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap iptek. Artinya, kemajuan teknologi tidak boleh dikuasai hanya oleh kelompok tertentu, melainkan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Semangat ini mendorong kita untuk menghindari monopoli pengetahuan dan terus mengupayakan kesejahteraan dalam pendidikan serta pemahaman ilmiah. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, perkembangan iptek di Indonesia diharapkan mampu berjalan secara adil, etis, dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sehingga mampu mendukung kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Sekian dari kita, kelompok 11. Terima kasih.